Sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Khususnya buat semua LICC Youth yang perdana. Saya sangat bersuka cita. Berikan aplaus untuk yang perdana, luar biasa ya. Di tengah-tengah suasana masih libur anak-anak mahasiswa. Tapi kita udah serame ini, saya percaya di minggu depan, 2 minggu ke depan. Dan terus saya percaya akan sangat penuh dengan anak-anak muda yang mencintai Tuhan Yesus. Ya, nah saudara selalu semangat dengan moto LICC. Shine for Jesus. Bercahaya untuk Tuhan Yesus. Itu huha tandanya kau masih muda ya. Jadi itu harus ada. LICC Youth, shine for Jesus. Huha. Ya, kayaknya yang lain masih begini. Cobalah sama-sama menunjukkan, bilang, ayo dong gaya anak muda, bilang ya. Jangan terlalu tua kali ya. Ini kan untuk pemuda, masa tua kali? Ya ini kan pemuda ya saudara. Ya LICC Youth, shine for Jesus. Huha. Ya Tuhan memberkati kita hari ini, kita belajar firman Tuhan, kuat dalam tekanan. Sangat penting kita belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Bagaimana kita kuat dalam tekanan. Mari sama-sama kita membaca dengan suara yang semangat sebagai anak-anak muda yang luar biasa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6 sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Bisa? Oke sama-sama. Kita akan baca sekali lagi. 1, 2, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, terus percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap, terus ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terus seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama kali menikmati hasil usahanya. Nah kita akan belajar firman Tuhan dari tulisan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus mentraining murid-muridnya, khususnya Timotius yang masih muda, supaya kalau dalam pelayanan dia tetap kuat walaupun ada tekanan. Karena kenyataan Rasul Paulus seangkatan dia mengalami mundur dari pelayanan karena tekanan-tekanan dalam pelayanan. Ada sebagian jatuh karena masih mencintai dunia. Rasul Paulus mentraining, mengcoach daripada Timotius supaya fokus dan yakin bahwa Tuhan menyertai dia. Meskipun dia muda, Tuhan ada menyertai dia. Saya percaya juga anak LICC, engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan luar biasa. Saya berdoa apapun tekananmu, engkau akan tetap berkata, aku setia mengikut Tuhan. Aku mau setia melayani Tuhan. Aku mau setia menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, banyak anak-anak muda jatuh ketika ada tekanan-tekanan hidup dalam diri mereka. Beberapa anak-anak muda jatuh kepada pergaulan bebas. Beberapa anak-anak muda jatuh kepada narkoba. Beberapa anak-anak muda jatuh dengan hidup sia-sia. Sehingga masa depan mereka hilang. Kenapa? Karena tekanan hidup. Tekanan mental bukan hanya pada orang tua. Anak-anak muda banyak mengalami tekanan mental. Enggak sedikit mereka mengalami pelarian ke tempat-tempat yang negatif. Nah sekarang kita akan belajar dari 3 profesi, yaitu dari prajurit, kemudian dari olahragawan, dari petani. 3 profesi ini kita belajar, 3 profesi ini mengalami tekanan, tapi bagaimana mereka menjadi kuat sehingga mereka menjadi teladan bagi kita pada sore hari ini, siang hari ini. Nah yang pertama kita belajar berfokus kepada Kristus, belajar dari seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, kalau kita melihat di dalam next berikutnya, Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, iya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Terus yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Terus yang disediakan bagi dia. Terus yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Terus ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat ayat yang keempat ini dikatakan. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah Tuhan Yesus. Saya percaya kalau engkau ingat Tuhan Yesus, engkau tidak akan lemah. Engkau tidak akan putus asa. Apapun masalahmu selama engkau hidup. Sepanjang kau ingat Yesus, engkau tidak lemah. Engkau tidak putus asa. Makanya sangat penting engkau fokuskan dirimu kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat seorang komandan TNI, para anggota-anggota TNI, selalu mereka memfokuskan diri mereka kepada perintah komandan. Apa kata komandan, mereka selalu fokus. Mereka percaya, makanya kalau kita lihat di TNI sangat kuat kesatuannya. Kalau dibilang siap gerak, maka mereka siap gerak. Kalau mereka dibilang tiarap, maka mereka tiarap. Kalau mereka dibilang tembak, maka mereka menembak. Mereka sangat fokus kepada apa kata komandannya. Karena komandannya menjadi penanggung jawab dalam hidup mereka. Karena komandannya menjadi penunjuk arah, menjadi penentu pasukan. Sehingga mereka hanya satu ketika mereka sedang berperang ke Aceh. Ada teman saya, dia kapten, dia dari akademi militer. Di TNI Angkatan Darat, dia masuk sana. Kemudian dia menerangkan sama saya betapa nggak mudahnya mengalahkan gerakan Aceh Merdeka. Masih ingat mungkin kalian kalau tahu itu GAM. Ya kalau ini mungkin yang kalian tahu mungkin Papua. Papua kan bergejolak juga, ada yang meminta kemerdekaan. Maka itu tidak mudah. Nah teman saya ini di Aceh, mereka bilang tidak mudah. Kami itu satu komando. Apa kata komandan, itulah kami lakukan. Kami nggak bisa melawan komandan. Jadi kami berserah penuh kepada apa kata komandan. Mereka patuh, mereka terdidik, mereka taat, mereka terlatih. Tahukah saudara, engkau juga adalah laskar Kristus. Engkau juga adalah tentara Kristus. Siapakah komandan kita? Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus komandan saya. Iya, arti komandan bukan berarti mengecilkan posisinya sebagai Tuhan. Artinya berfungsi bahwa dialah penentu arah hidup kita. Komandan agung, pemimpin agung. Dia adalah Tuhan Yesus. Bukankah ada lagu sekolah minggu? Kita adalah laskar Kristus. Ya, ada tahu lagu itu? Siapa yang masih ingat lagu sekolah minggu? Saya kan pasukan berkuda, pasukan menembak, ayo, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tinggalkan pasukan berdaya, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Wow, saya salah tadi ya. Padahal harusnya siap gerak, saya tembak dor. Saya nggak lulus, ya. Udah lama sekali soalnya lagi itu. Katakan saya laskar Kristus. 1, 2 ya. Bilang kita sama-sama laskar Kristus. Bilang sama sebelahnya jangan saling menembak. Ya, kecuali ada anak muda menembak kamu ya. Saudara, kita adalah laskar Kristus. Amin. Amin, laskar Kristus. Wow, siapa komandan agung kita? Tuhan Yesus. Dia adalah komandan agung kita yang sangat kita percayai.
Maka kuncinya adalah fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalahmu. Jangan fokus kepada nanti kayak mana masa depanku. Kayak mana kehidupanku di depan. Kata Tuhan begini, dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10. Coba sama-sama kita baca. Pengkhotbah 9 ayat 10. Supaya engkau jangan mencemaskan. Cukup kau melakukan bagianmu, Tuhan melakukan bagiannya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ayat yang A-nya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Belajarlah sekuat tenaga. Kalau engkau bekerja, bekerjalah sekuat tenaga. Gunakan tenaga masa mudamu untuk pekerjaan. Jangan gunakan tenagamu untuk gosip. Jangan gunakan tenagamu untuk ngomong-ngomongi orang. Jangan gunakan tenagamu untuk bergaul dengan hal-hal yang cabul dan zina. Jangan habiskan waktumu anak-anak muda dengan main biliar, main judi, narkoba. Jangan. Gunakanlah waktumu yang ada. Apa yang di tanganmu kerjakan dengan sekuat tenagamu. Engkau belajar sekuat tenagamu. Dengar, saya sudah usia 53, mau ke arah 60. Saya mau katakan, semua usia sekarang saya ini ditentukan masa muda saya. Jadi apa yang kau kerjakan sekarang ini menentukan masa tuamu. Masa tuamu gak jadi begitu aja. Sangat ditentukan dengan apa yang kau kerjakan di masa muda ini. Yang penting adalah bagianmu berserah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bagian kita adalah berserah. Percaya kepada komandan agung kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan jagai kita. Pasti Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik kepada kita. Bukankah Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku rancangan damai sejahtera. Rancangan indah, rancangan yang penuh harapan. Tuhan udah merancangkan kepadamu yang baik. Tuhan sudah merancangkan kepadamu yang indah, yang luar biasa. Sekarang bagianmu lakukan. Belajar yang baik, tidur yang baik, bergaul yang baik. Tinggalkan teman-temanmu yang toksik. Tinggalkan teman-temanmu yang hanya menghabiskan waktu. Teman-temanmu yang hanya kerjanya shopping, main-main, menghabiskan waktu. Waktu ini cepat, coba kalian rasakan. Sekarang Agustus, kita gereja udah mulai persiapan Natal. Udah mulai memikirkan tanggal Natal. Udah mulai berpikir siapa pengkhotbahnya, bagaimana metodenya. Begitu cepat. Sekali kalian tutup mata begini, udah Desember nanti. Udah di depan mata. Usia kalian coba cek, apakah kalian pikir begini terus usia kalian? Cobalah, lihatlah kiri kananmu udah makin tua. Coba lihat, nah. Bukan makin tua, makin senior ya, makin senior. Beda tua dengan senior ya. Cobalah, emangnya hidup kalian begini-begini terus? Enggak, kalian udah waktunya kalian nanti akan menikah, punya anak. Akan berjalan, waktu berjalan cepat. Pesan saya samamu, perhatikan hidupmu dengan seksama. Perhatikan cara hidupmu, cara sehari-harimu. Saya berdoa, ketika engkau menjalani hidup, satu hal yang paling penting kau lakukan adalah engkau berfokus kepada Tuhan Yesus. Katakan, saya berfokus kepada Tuhan Yesus. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkan. Percaya, kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan katakan begini, lakukan bagianmu, kulakukan bagianku. Bagianku memberkati pekerjaanmu, bagianmu bekerjalah sungguh-sungguh. Bagianmu gunakanlah waktu yang singkat ini. Waktu yang sebentar ini. Gunakanlah sebaik mungkin. Jangan berteman dengan orang-orang yang menghabiskan waktu. Begadang. Hanya dengan orang-orang ngomong-ngomongi orang. Gak ada kerjaannya. Hanya pergi ke kafe 1, kafe 2. Pergi ke mall tapi gak belanja.
Hanya cuci mata. Lebih sakit loh ke mall. Hanya cuci mata itu menyakitkan, saya nggak mau. Saya kalau ada uang saya baru ke mall. Ini enggak, lebih menyakitkan dirimu. Saya katakan kepadamu, please jaga hidupmu dengan baik. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi, dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Mari coba sama-sama kita akan lihat ya. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, sama-sama, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, 1, 2 ya. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sama ini Paulus ngomong kepada si Timotius yang masih muda. Dia manggil anakku karena usia mereka begitu jauh. Ini muridnya sama dengan Silas. Silas juga muridnya Paulus. Dia berkata, hai anakku, jadilah kuat dalam Tuhan. Hari ini juga saya sebagai bapak rohani. Mungkin usia bapakmu dengan saya sudah sama. Atau mungkin di bawah saya nggak tahu. Atau di atas saya. Dan lebih kurang. Saya akan berkata kepadamu, hai anakku, jadilah kuat dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan artinya kita kuat oleh karena kasih karunia-Nya. Ada kalanya engkau melewati tantangan hidup yang membuat engkau nggak kuat. Ada orang yang sampai tidak kuat. Makanya pernah engkau melihat orang nangis nggak ada bahasanya. Saya sudah sering menjumpai orang nangis. Saking nggak bisa lagi dia menanggung bebannya. Hanya ada bahasa air mata. Dia nangis. Nggak 1, 2, 3 orang ibu-ibu, anak-anak gadis. Saking begitu mengalami tekanan. Ada orang tekanannya dalam keluarga yang broken home. Ada orang tekanan dalam keuangan. Ada orang tekanan dalam pekerjaan. Ada orang tekanan pasangannya yang menyakiti dia. Makanya saya katakan namamu adik-adik. Kalau pacaran aja menyakitimu, tanda gak sayang samamu. Membentakmu tanda gak sayang samamu. Cari pasangan yang sayang samamu. Yang mengasihimu. Gak pernah bentakmu. Kalaupun nadanya agak sedikit tinggi ya, sedikit aja lah. Tapi kalau udah dibilang matamu. Terus kau bilang, I love you. Oto mau. Ku kasihlah kau gelar si Oto. Stupid. Atau anak gadisnya yang perempuannya bilang sama cowok ini. Tampanmu aja yang ada, otakmu didengkul katanya, bayangkan. Masih pacaran. Ingat ya, nonton film itu trialnya 2 menit. Orang bilang dulu trial itu ekstranya kan. Itu gambaran pernikahanmu. Pacaranmu, gambaran pernikahanmu. Kalau pacaran aja ngambek-ngambek, gak cakapan, demon. Dengan cara silent treatment. Cica ya kelihatannya. Ingat, silent treatment is toxic. Racun itu, racun. Jangan pernah tanamkan di otakmu silent treatment. Mendiamkan masalah. Hadapi. Bicara baik-baik. Bilang sebelahnya, hadapi. Bicara baik-baik. Bilang sebelahnya, buang silent treatment. Bilang sama dia, jicaya aku. 3 malam pula itu silent treatment, 3 malam. Menikah 3 bulan. Benar saya mau katakan samamu, ada orang mengalami tekanan dalam pernikahan. Sangat berat, makanya be careful my children. Hati-hati memilih. Itu hanya sekali pilih. Kalau kau salah memilih fakultas, walaupun kau udah tamat SA, akhirnya kau hanya menjadi wirausaha. Bukan hanya ya, bahkan lebih hebat jadi wirausaha. Nah, it's no problem. Atau kau teknik sipil. Akhirnya engkau mungkin bagian daripada jual-jualan online. Enggak ada masalah itu. Tapi kalau engkau salah pilih pasangan, seumur hidup disalibkan. Ya, seumur hidup. Jadi jangan budayakan membentak kalau ada kau punya pacar.
Kalau benar dia sayang samamu, dia menjagamu. Dia memperhatikanmu. Terlebih ketika engkau sakit, dia ada bersamamu. Apalagi ketika engkau titik terendah, dia ada bersamamu. Tapi ingat, sesayang-sayangnya manusia, yang paling sayang samamu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dialah, makanya kita perlu kuat oleh kasih karunia-Nya. Apa kasih karunia? Enggak mampunya kau menghadapi masalah, dimampukan Tuhan, itu maksudnya. Kasih karunia selamat ke sorga. Enggak layak aku ke sorga, dilayakkan kita ke sorga. Itulah kasih karunia. Engkau perlu mendapat kasih karunia menjalani kesulitan. Makanya Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Paradoks ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bermegah dalam kelemahan. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sama-sama kita baca kata sebab. 1, 2 ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi 1, 2 ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Satu waktu engkau akan mengalami kesukaran. Perhatikan. Nggak usah satu waktu, mungkin engkau sudah melewati. Kesukaran yang sangat menekan hidupmu. Kesukaran yang sangat membuat engkau di titik terendah dalam hidupmu. Ada siksaan, ada penganiayaan. Bahkan engkau sesak. Ada orang punya masalah sampai sesak. Sesak. Begitu berat mentalnya. Secapek-capeknya orang ngerjakan di ladang. Paling capek itu kalau sakit mental. Makanya hati-hati anak-anakku dalam memilih pasangan hidupmu. Jangan sampai kau masukkan dalam dirimu orang yang menyakiti mentalmu. Be careful. Karena saya sudah menjumpai orang pernikahan, nyesal dia. Yang dimasukkan dia, yang ditelan dia itu adalah racun rupanya. Casingnya cantik, ganteng. Rupanya racun yang dimasukkan dia, menyiksa dia. Sementara nggak ada lagi pilihan. Hukumnya kan sampai maut memisahkan. Ditelannya racun itu begini-begini. Gemetar, dia bingung kayak mana ini Pak Pendeta. Udah keburu ketelan. Maksudnya sudah diberkati. Tapi racunnya ngeri, kata-katanya ngeri. Begitu tertekan hidupnya. Pesanku samamu, ketika engkau dalam kesesakan, kalau engkau fokus ke Tuhan, maka Tuhan makin besar, masalah makin kecil. Kalau engkau fokus ke masalah, masalahmu makin besar, Tuhan makin kecil. Maka pesanku, kalau engkau mau membesarkan Tuhan, seringlah engkau memperkatakan Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan solusi. Jangan suka memperkatakan masalah. Jangan suka memperkatakan hidupku begini, masalahku begini, masalahmu naik. Tuhannya makin kecil. Tapi kalau kau bilang, Tuhanku besar, Allahku dahsyat, dia memilih aku, dia pasti menolong aku, Tuhan pasti buka jalan. Ada rencana Tuhan di balik masalah hidupku, ada rancangan yang indah dalam hidupku. Percayakah engkau berkata, aku punya Tuhan yang besar? Berapa yang percaya bahwa dia punya Tuhan yang besar? Angkat tangannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan ini. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita belajar teladan yang kedua dari seorang olahragawan. Belajar dari seorang olahragawan, berlatih. Kalau tadi kita belajar fokus kepada Yesus, yang kedua kita perlu berlatih. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. PowerPoint berikutnya, 1 Timotius 4 ayat 8. Sama-sama kita baca, 1, 2, iya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seorang olahragawan akan menang kalau dia disiplin berlatih. Dia berlatih bagaimana supaya dia menang. Karena ada tekanan dari lawan. Dia harus melatih upgrade dirinya. Tahukah saudara, iblis pun ingin menekan kita. Kita perlu melatih diri kita. Latihan apa dikatakan? Latihan ibadah. Sangat penting punya saat teduh. Punyalah saat teduh. Punyalah cari Tuhan. Matius 6:33 cari dahulu Tuhan. Ingat ya, manfaat Alkitab itu apa? PowerPoint yang tadi. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Terus, segala tulisan yang ilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pesanku, baca Alkitab. Kalau mau engkau mengalami kekuatan Tuhan, terlebih ketika engkau akan menghadapi tekanan. Jangan gini, udah ada masalah dulu, baru kita dekat ke Tuhan. Itu pun gak ada masalah. Sama dengan orang mau ujian dulu baru belajar. Besok ujian baru SKS, testing kebut semalam. Kakinya masuk di ember. Taruh air. Kepalanya ditimpa batu bata. Kalau kami dulu lucu-lucunya pakai helm. Katanya supaya jangan hilang yang dihafal. Nah itu orang kami 10 orang berserakan di kamar. Ya itu cerita lucu-lucunya aja. SKS. Saya katakan baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Pesanku samamu. Berbahagialah engkau dapat calonmu ke depan, calon pasanganmu. Yang suka membaca firman Tuhan. Membaca tentu merenungkan dan melakukannya. Saudara suka membaca firman Tuhan. Paling tidak itu pegangan, hikmat, kekuatan. Ingat firman adalah Allah, Allah adalah firman. Saya rindu utamakan beribadah. Utamakan cari Tuhan. Utamakan bersekutu dengan Tuhan. Saudara saya ajak kita sama-sama untuk punya waktu saat teduh. Paling tidak pujian penyembahan 15 menit. Caranya itu biasanya saya pakai gadget. Di gadget ini ada GBI Pelita Worship YouTube-nya. Saya dengar-dengar, saya menyembah 15-16 menit. Kemudian saya baca lagi Alkitab 15 menit. Kadang lebih, bisa 1 jam saya baca, saya suka membaca. Nah untuk kalian mungkin 15 menit praise and worship melalui YouTube. Di sini ada kompilasi lagu-lagu Pastor Philip Mantopa, ada Pastor Bambang Yonan. Ada yang lain-lain, siapapun yang kalian sukai, ya anak muda namanya Andi ya. Andi, ada Poltak, entah siapalah, Nah, pokoknya kalian gunakan, dengar-dengar, atmosfernya beda itu. Daripada kalian dengar-dengar lagu-lagu dangdut, lebih baik aku mati daripada kau sakiti. Bunuh aja aku kalau kau putuskan. Apalah itu kau dengar-dengar. Ya. Lagu-lagu bahasa Inggris tapi gak tahu artinya. Sok kali. Ini bagus. Lagu-lagu yang membuat engkau semangat rohani. Amin. Ya habis itu berdoa. Doakan keluargamu. Ingat doakan masa depanmu. Tuhan masa depanku. Jodohku Tuhan. Otowi Tuhan. Lihatlah Tuhan sudah jatuh tempo. Nah tak apa doamu. Pokoknya percayalah Tuhan akan mendengarkan doamu.
Doakan orang tuamu di kampung, doakan abangmu, doakan kuliahmu. Yang ketiga, yang terakhir. Bekerja keras dan bersabar. Belajar dari profesi yang ketiga, petani. 2 Timotius 2:6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Ingat, bekerja keras. Ya, bekerja keras. Jangan malas dalam belajar. Gak mungkin kau pintar kalau engkau tidak kerja keras. Tidak mungkin engkau juga diberkati kaya melimpah kalau engkau malas. Pemalas jangan makan. Pesanku samamu, jangan kau pernah mencintai orang walaupun cantik tapi malas. Itu apa kau mencintai dia? Biluk matanya, bau hosanya pun gak bisa diurusnya. Itu apa kau mencintai laki-laki? Oh so cute, waduh cool. Sispek, oh itu apa? Tapi dodong, itu apa? Malas belajar, cabut aja kerja dia. Ganteng gak kau makan. Ganteng tidak kau makan. Bahkan Pengkhotbah 31:30 berkata, kecantikan adalah kebohongan, kemolekan adalah sia-sia, kegantengan adalah penipu. Bukan ganteng salah, tapi cari takut akan Tuhan. Yang mau bekerja, lebih bagus kau melihat orang innernya. Sederhana kau lihat wajahnya, tapi dia pekerja keras. Hidupmu diberkati, setia, sayang lagi samamu. Daripada kau mengejar si boy, mukanya playboy. Ngapain kau kejar dia? Ngapain? Lebih bagus kau menikah dengan si lamhot. Asal jumpa dia hot terus. Menyala-nyala rohnya melayani Tuhan. Saya mau katakan, please jangan tertipu. Bekerja keras, sabar. Pengkhotbah 3:11, semua indah pada waktunya. Tidaklah saya doakan sekarang jawabannya. Ada kalanya doa itu jawabannya nanti. Ada doa jawabannya tidak dijawab karena gak berkenan. Ada tunda, ada langsung. Seperti Abraham ditunda 25 tahun baru dijawab. Paulus berdoa ditolak. Itulah 2 Korintus 12 tadi. Ada kelemahannya, ada sakitnya, didoakan yang gak sembuh-sembuh. Sapu tangannya dipakai untuk orang lain, orang sakit disembuhkan. Dia sendiri berdoa untuk diri yang gak disembuhkan. Hana berdoa anak, langsung dikasih. Hana berdoa anak langsung dikasih, Samuel. Ada yang langsung seperti Hana, ada yang ditunda seperti Abraham. Ada yang ditolak seperti Paulus. Jadi doa itu tergantung rencana Tuhan. Tapi bagian kita adalah kita melakukan bekerja keras dan bersabar indah pada waktunya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.